meminta kepada Presiden Jokowi untuk datang ke pengadilan. Buktikan kalau ijazah Anda itu palsu, asli. Bawa. Jadi tidak usah Anda kumpulkan rektor UGM, kampus, teman-teman SMA. Cukup sederhana sebenarnya persoalan ini. Kalau ada itikat baik dari Presiden Jokowi, tinggal datang ke persidangan, bawa bukti-bukti asli, selesai perkara. Saya kira tidak logis sama sekali gitu loh. Kemarin mengatakan Pak Jokowi itu kan anaknya PKI, ijazah palsu. Iya gitu toh mas gitu loh. Saya itu bingung, yang jenengan wakili orang-orang ini rakyat yang mana gitu loh. Pertanyakan masyarakat yang mana, apakah jenengan tidak melek mata gitu loh. Kita berbicara harus menurut fakta dan data yang ada gitu loh. Mungkin masa itu. Kemudian masih tentang ijazah palsu Om. Masih ini itu lagi. Ya, ini kan sudah dimulai sidang gugatan di pengadilan mengenai ijazah palsu Pak Jokowi lah ya Om. Iya. Nah itu kan Pak Jokowi kan tidak datang, diwakilkan pengacaranya kan. Lah ini segelintir orang ini teriak-teriak nggak puas lah, menyuruh Pak Jokowi untuk datang. Katanya publik rakyat menunggu Jokowi datang langsung menyerahkan ijazah palsu atau asli tersebut. Ini tanggapan jenengan gimana Om? Temanya panjenengan tadi tentang gugatannya orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini, tentang orang-orang yang cari masalah. Iya, gitu loh Mas. Begini ya, kalau memang mereka mengajukan tentang gugatan di pengadilan, ternyata sudah diladeni pengadilan. Hari ini pun sudah dilaksanakan sidang yang pertama, gitu loh. Nah, kalau dia mengatasnamakan rakyat, kemudian mencak-mencak ingin mendatangkan Jokowi, loh, kapasitas mereka itu apa, gitu loh. Kapasitas rakyat yang mana? Yang itu kita pertanyakan Mas. Satu itu Mas. Ya. Kemudian di satu sisi lagi, kan di situ sudah ada saksi-saksi yang datang dari SD, teman-temannya SD Pak Jokowi, ya, membuktikan ijazahnya, sampai ke SMA sudah membuktikan ijazahnya, ya, ditujukan kepada wartawan maupun kamera bahwa ini loh ijazahnya Jokowi yang asli, kan sudah ditujukan tadi media lah, media kan. Artinya di situ kan sudah membuktikan legalitasnya ijazahnya Pak Jokowi. Kok mereka masih mencak-mencak ingin mendatangkan Pak Jokowi gitu loh. Itu rakyat mana diwakili. Itu tujuan mereka. Kita bingung loh Mas dengan apa yang dikatakan orang-orang ini, ya. Kini cari masalah. Kok disuruh Pak Jokowi, kok malah nyuruh Pak Jokowi itu. Kan ini sidangnya sifatnya perdata. Gitu. Sidangnya ini sifatnya perdata, artinya tidak harus Pak Jokowi datang sendiri ke pengadilan, mestinya cukup dengan mungkin kuasa hukumnya kan, perwakilan sudah cukup saya kira untuk membuktikan semua itu. Kemudian untuk saat ini kemungkinan Pak Jokowi itu super sibuk Mas, artinya tidak mengutamakan persoalan-persoalan remeh-temeh seperti ini gitu loh. Adik-adik tahu enggak, pada akhir-akhir bulan ini ya banyak terjadi bencana yang ada bencana di negara kita, seperti tanah longsor, kemudian banjir di mana-mana. Pak Jokowi itu lebih penting mengurusi itu Mas. Ya gini loh Mas, ya secara garis besar, secara logika nalar, ya kita itu masyarakat tuh mestinya itu gini loh, itu kalau toh memang terjadi kita tidak yakin dengan persoalan itu, itu jasanya Pak Jokowi itu misalnya kurang pas, legalitasnya kurang dipercaya, itu masyarakat Indonesia itu tidak membutuhkan itu, ya.
kita yang dibutuhkan, saya sendiri sebagai rakyat itu sudah bangga mempunyai barisan Pak Jokowi beserta program-programnya, yang mana programnya itu bisa terselesaikan ya. Kita program-programnya pembangunan juga bisa berjalan. Yang dibutuhkan masyarakat itu. Kemudian saya ingatkan lagi untuk programnya Pak Jokowi yang cukup disegani oleh negara-negara lain. Ini Pak Jokowi itu membuat Kereta program cepat, ya? kereta cepat ya. Ya. Artinya ini hampir selesai, sudah percobaan, sudah sekitar 90%. Artinya masyarakat itu harus bersyukur dengan program-programnya Pak Jokowi. Apalagi ini pertama kali di ASEAN. Iya betul, jadi ini baru program presiden di ASEAN, itu program kereta cepat. Itu kita harus bersyukur. Kenapa kita harus menjelekkan, menjatuhkan urusannya itu malah ijazah gitu loh. Jadi itu saya kira tidak logis sama sekali gitu loh. Kemarin mengatakan Pak Jokowi itu kan anaknya PKI, ijazah palsu. Iya gitu loh. Mas. Mas gitu loh. Saya itu bingung, yang jenengan wakili orang-orang ini rakyat yang mana gitu loh. Dipertanyakan masyarakat yang mana, apakah jenengan tidak melek mata gitu loh. Kita berbicara harus menurut fakta dan data yang ada gitu loh. Mungkin masa ya? itu. Kemudian kita lanjut untuk akhir-akhir ini Pak Jokowi kembali negosiasi, kembali berembuk, kembali bertemu dengan Presiden FIFA. Ya. Ya. Om. Ya. Siapa itu? Bapak Gianni Infantino ya. Oh, ya. Ya, itu salah Presiden FIFA yang mana yang kita harapkan, yang kita berpikir gara-gara terjadi kasus Kanjuruhan bisa terintervensi, bisa mendapatkan sanksi. Ternyata alhamdulillah malah Pak Jokowi diundang ya ke rumahnya. Kemudian saat ini juga pernyataan dari Presiden FIFA mengatakan barusan tadi bahwa Indonesia tetap bisa menjadi tuan rumah ya sepak bola usia 2023. Itu kita bersyukur loh Pak. Adik-adik semua ya. Jadi apa ini gara-gara persoalan remeh seperti ini malah menjadi kacau dan ricuh dengan hal-hal yang tidak penting lah ya. Hal ya, tidak produktif. Iya, itu sama sekali tidak penting Om itu. Cuma membuat gaduh saja di media-media lah. Betul. Ada tambahan lagi Om? Ya mungkin masukan saya yang terakhir ya. Iya. Kepada semua masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat, yang mengajak masyarakat. Padahal segelintir orang itu. Hanya beberapa orang yang tolonglah berjiwa besar, ya, berjiwa besar, gitu loh. Kalau Anda tidak percaya dengan legalitasnya ijazah Pak Jokowi, sudah dilanjutkan, tidak usah keluar menginginkan Pak Jokowi datang. Katanya dulu yang penting itu Pak Jokowi mengatakan memperlihatkan ijazah aslinya, kan sudah dibawa sama saksi-saksi teman-temannya Pak Jokowi di SMA, jadi diperlihatkan di media tadi siang. Jadi silahkan orang-orang ini bicara sesukamu, tapi cuman jangan atasnamakan rakyat mungkin lah ya. Jangan mengataskan kami rakyat. juga rakyat, tapi kami enggak seperti saya ini. Walaupun saya orang desa juga termasuk rakyat. Saya bersyukur kok mempunyai Presiden Pak Jokowi.